Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Ratusan peziarah kembali ke Indonesia. 87 bakal pasangan calon ikuti Pilkada 2024 di Nusa Tenggara Timur. Warga negara Cina tewas usai berenang di perairan Alor. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rambu Nitbani. Dan saya Dira Kufa, pemirsa inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama dari Kabupaten Belo. Ratusan peziarah asal Indonesia telah kembali dari Timor Leste setelah mengikuti kunjungan Paus Fransiskus. Kedatangan para peziarah ini melewati PLBN Mota Ain yang menjadi satu-satunya pintu masuk utama selama kunjungan Paus ke Timor Leste. Seperti inilah suasana di PLBN Mota Ain saat kedatangan peziarah asal Indonesia yang mengikuti kunjungan Paus dari tanggal 9 hingga 11 September 2024 di Timor Leste. Para peziarah yang berasal dari Indonesia ini merupakan umat Katolik dari Keuskupan Atambua, Keuskupan Kupang, serta dari luar Nusa Tenggara Timur. Kedatangan para peziarah pada tanggal 11 September di PLBN Mota Ain ini merupakan rangkaian akhir setelah menjalani Misa Agung yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di Tasitolu. Kedatangan para peziarah di PLBN Mota Ain ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen keimigrasian, barang bawaan serta kendaraan yang dipakai saat melintas ke Timor Leste oleh unsur CIQS. Kedatangan para peziarah pada hari ini merupakan puncak arus balik sehingga perlintasan di PLBN Mota Ain terlihat padat. Sementara itu sejumlah peziarah menyampaikan rasa syukur atas momen bersejarah dengan mengikuti rangkaian kunjungan Paus, terutama perayaan Misa Agung yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Selanjutnya para peziarah yang telah melakukan pemeriksaan langsung berangkat menuju Atambua dan Kota Kupang. Ini kakak mereka peziarah dari Keuskupan mana ini? Dari Keuskupan Agung Kupang, dari Paroki Santa Maria Assunta. Oke. Misanya sangat luar biasa, terharu karena perjuangan bukan saja fisik tapi juga pergolakan batin. Jadi atau tidak jadi pergi sampai detik-detik terakhir bisa pergi dan lolos sampai ke sana. Mengikuti perayaan Ekaristi dipimpin langsung oleh Paus, luar biasa, sangat luar biasa, blessing from heaven. Bapak mereka dari timur tadi jam berapa nggak? Tadi kami dari timur itu sekitar jam 8 Indonesia. Jam 8 Indonesia. Itu juga kami masih dikunjungi Bapak Perdana Menteri, Bapak Sanana Gusmao. Masih bahkan tadi beliau masih titip kue untuk kami makan di mobil. Jadi itu perhatian umat Timor Leste, panitia Timor Leste, KBRI cukup bagus untuk kita peziarah dari Indonesia. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, Saudara, pasca Misa Agung di Timor Leste, hari ini 11 September 2024 para peziarah harus kembali ke Indonesia. Dan untuk mengetahui kondisi di sana kita akan mengikuti laporan terkini dari reporter Fodi Niti dan juru kamera Adi Bataratu langsung di PLBN Mota Ain Belu. Ya Fodi, bagaimana keadaan PLBN pasca Misa Agung di Timor Leste dan jumlah peziarah yang sudah melewati PLBN? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Ani dan juga pemirsa, kami informasikan langsung dari PLBN Mota Ain Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memang pasca Misa Agung di Timor Leste kemarin,
Peziarah harus kembali pulang ke Indonesia hari ini 11 September 2024. Dan sejak pagi PL mulai membuka yang berada di Timor Leste untuk pulang kembali ke tanah air. Ani dan juga pemirsa, kami informasikan juga bahwa Uskup Agung Atambua, Monsinyur Dominikus Saku sudah tiba di Indonesia malam tadi pukul 22 WITA dan sekarang sudah berada di rumah di kediaman di kota Atambua. Sementara peziarah lain baru melintas sejak pagi tadi pukul 6 sampai tadi sore jam 4 ada 687 orang dan 72 kendaraan yang sudah melintas di PLBN Mota Ain ini. Dan juga saat ini kami bahwa di PLBN Mota Ain ini masih terlihat aktif pulang sehingga tercatat rata-rata sekitar 90% peziarah dari Timor Leste memang sudah tercatat begitu. Dan kesehatan serta 66 peziarah juga para peziarah yang tercatat datanya di Uskup Atambua dan juga Keuskupan Agung Kupang. Ani dan pemirsa, kami informasikan juga bahwa jadwal operasional PLBN Mota Ain terkait dengan arus balik begitu dari Timor Leste ke Indonesia ini akan terus dibuka sampai pada pukul 18.00 WITA. Dan untuk operasional normalnya akan kembali berjalan besok 12 September 2024. Ani dan pemirsa, kami informasikan bahwa terkait dengan seluruh administrasi para peziarah mulai dari keberangkatan dan kepulangan hari ini semua berjalan dengan aman dan lancar sampai mengikuti misa dengan baik dan juga pulang dengan baik, tidak ada kendala apapun. Demikian yang dapat saya laporkan dari PLBN Mota Ain Kabupaten Belu NTT. Poniniti dan juru kamera Adi Mataratu melaporkan kembali ke studio Ani. Ya, terima kasih Foni dan juga di Mataratu. Selamat melanjutkan aktivitas di sana. Ya pemirsa, sementara itu Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Mota Ain menambahkan jam operasional guna memberikan pelayanan kepada peziarah yang hendak pulang ke Indonesia. PLBN Mota Ain memberikan tambahan jam operasional untuk melayani peziarah yang hendak pulang ke Indonesia. Hal ini disampaikan Administrator Pos Lintas Batas Negara atau PLBN, Maria Fatima Rika, ketika berada di lokasi kedatangan PLBN Mota Ain untuk menunggu kepulangan rombongan Uskup Keuskupan Atambua Selasa 10 September 2024 pukul 21.00 WITA. Lanjut Rika, para petugas yang tergabung dalam pelayan terpadu telah disiapkan oleh lembaga masing-masing untuk memberikan pelayanan agar tidak ditemukan peziarah yang menginap di pintu perbatasan. Karena itu Rika mengharapkan agar seluruh peziarah tetap mematuhi seluruh proses administrasi saat tiba di terminal PLBN Mota Ain sehingga tidak terjadi penumpukan di loket terminal. Pemerintah Kabupaten Belu juga telah menerjunkan puluhan tenaga medis mulai dari dokter, perawat dan non-medis lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi setiap peziarah yang mengalami gangguan kesehatan selama berada di terminal PLBN Mota Ain. Dari Kabupaten Belu, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, 3 PLBN yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditutup sementara untuk aktivitas sektor ekspor maupun impor demi kelancaran lalu lintas peziarah Misa Agung bersama Paus di Dili, Timor Leste. Sebanyak 3 pos lintas batas negara yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditutup sementara untuk aktivitas ekspor maupun impor demi kelancaran lalu lintas para peziarah yang ingin mengikuti misa di Dili, Timor Leste. 3 PLBN itu yakni PLBN Mota Ain di Kabupaten Belu, PLBN Mota Masin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan PLBN Napan yang juga berada di Kabupaten TTU belum melayani kegiatan ekspor maupun impor. Menurut Kasih Humas Bea Cukai Atambua, Hanif, pihaknya mendapat informasi bahwa PLBN tersebut ditutup untuk aktivitas ekspor maupun impor berlaku dari tanggal 8 sampai dengan 11 September dan akan kembali beraktivitas normal pada tanggal 12 September 2024.
dari tanggal 8 sampai dengan 11 September 2024 di PLBN Mota Ain untuk kegiatan ekspor dan impor sesuai dengan kesepakatan antara pihak PLBN Indonesia CIG dengan pihak perbatasan Timor Leste di Batu Gade, bahwa memang untuk range tanggal tersebut PLBN ditutup untuk kegiatan ekspor dan impor. Dora Ginting, salah satu pengusaha eksportir yang ditemui TVRI tanggal 10 September 2024 mengaku dengan adanya penutupan kegiatan ekspor maupun impor di 3 PLBN ini memberinya ruang untuk melakukan perbaikan kendaraan yang ia miliki. Namun ia juga tidak bisa memungkiri dengan adanya penutupan ini membuat omsetnya menurun. Penutupan PLBN kan berarti ekspor impornya berhenti. Terutama kita kawan lama itu kan lebih fokus di ekspor ya, bukan impor. Otomatis pasti terjadi penurunan omset pertama. Jadi pelanggan yang sudah pesan ke kita juga terganjal untuk pengirimannya. Seperti itu efeknya yang secara garis besarnya. Benar ada penurunan omset untuk beberapa hari ini karena kita tidak beroperasi sama sekali, seperti itu. Tapi tidak terlalu signifikan karena jalur yang ditutup itu kemarin ini jalur Mota Ain itu kan hanya penutupannya sekitar 4-5 hari. Berpengaruh tapi nggak terlalu signifikan. Dari Kabupaten Belu, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste menjadi momen kebangkitan iman dan membawa damai bagi umat Katolik di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Umat berharap dengan kedatangan Paus semakin meningkatkan toleransi antar umat beragama di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Kedatangan Paus Fransiskus ke Timor Leste membawa momen berharga bagi seluruh umat Katolik, khususnya umat Katolik Indonesia yang datang untuk mengikuti Misa Agung pada tanggal 10 September di Tasitolu. Kedatangan rombongan peziarah dari Indonesia hingga balik kembali dari Timor Leste memberikan angin segar dalam pertumbuhan iman dan semangat toleransi antar umat beragama. Kedatangan Paus yang membawa pesan keharmonisan dan perdamaian ini dapat dijadikan sebagai landasan kehidupan beriman umat Katolik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pun diungkapkan oleh sejumlah peziarah dari Indonesia yang ikut dalam kunjungan Paus ke Timor Leste karena selama berada di Timor Leste, para peziarah mengaku dapat merasakan berkat yang diberikan langsung oleh Paus saat mengadakan misa. Sementara itu, para peziarah pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kedua negara yang telah memfasilitasi para peziarah mulai dari keberangkatan hingga pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan aman. Sementara itu, salah satu imam Katolik menyampaikan lewat kedatangan Paus ke Timor Leste ini semakin meningkatkan toleransi antar umat beragama di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Harapan saya sebagai umat Katolik ya dengan kedatangan beliau, karena kita tahu bahwa beliau itu pemimpin atau pemimpin untuk agama Katolik ya. Jadi kami yakin ya kalau pemimpin agama Katolik itu mungkin secara pribadinya beliau itu kami merasa bahwa Bapak Paus itu seperti Tuhan Yesus. Kita mendapat tempat yang baik di COVID-19, itu dipersiapkan secara baik sekali, full AC, dan dari Dubes Indonesia juga memberikan bantuan makanan dan minuman, juga dari pemerintah memberikan fasilitas yang sangat baik, keamanan dijaga dengan baik untuk setiap perjalanan dikawal oleh pemerintah Timor Leste. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Hari ini secara serentak di Kabupaten Kupang dilakukan pleno penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP di tingkat kecamatan atau PPK.
Hari ini tanggal 11 September 2024 merupakan waktu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kupang untuk secara serentak di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK melakukan pleno penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP, pantauan TVRI NTT pleno DPSHP di tingkat kecamatan atau PPK tersebut berlangsung alot dengan menghadirkan PPS dari setiap desa kelurahan juga Panwascam dan Panwas desa. Terkait pleno DPSHP, Komisioner KPUD Kabupaten Kupang yang juga Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Samsul Gole mengatakan berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Kupang, beberapa waktu lalu daftar pemilih sementara di Kabupaten Kupang sebanyak 266.921 pemilih. Kemudian pasca penetapan DPS dilakukan upaya perbaikan terhadap DPS yang ada di tingkat panitia pemungutan suara atau DPS. Menurut Samsul Gole, setelah melakukan upaya perbaikan, kemudian PPS melakukan pleno dan secara serentak dilakukan pada Sabtu 7 September 2024 lalu. Sementara pleno tingkat PPK sendiri secara serentak pada hari ini, 11 September 2024, digelar di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Ditambahkan pleno PPK tingkat kecamatan sendiri meliputi rekapitulasi daftar pemilih sementara, hasil perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya di tingkat desa. Di tingkat desa merekap yang namanya DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Di tingkat secara berjenjang, di tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan dan akan terjadi di tingkat kabupaten. Di kabupaten itu mereka rekap lagi, sekaligus mereka akan melakukan analisis kegandaan. Dengan analisis kegandaan mereka lihat data invalid atau anomali untuk mereka lakukan pembersihan data itu. Sehingga rencana nanti tanggal 22 itu dilakukan penetapan DPT untuk Pilkada serentak 2024. Diharapkan pleno ini bisa berjalan lancar dan selanjutnya akan dilakukan pleno penetapan daftar pemilih tingkat oleh KPU Kabupaten Kupang pada tanggal 22 September 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Antisipasi kerawanan pengadaan logistik Pilkada serentak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan bangun kesepakatan dengan 20 rekan atau kontraktor percetakan di Jakarta belum lama ini. Kepada TVRI, Andi Breslivunu, Ketua KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, menjelaskan bahwa dalam rangka mengantisipasi tingkat kerawanan pada proses pengadaan logistik seperti salah cetak sobek, salah penempatan, dan salah cetak kantong maupun sampul, serta salah pengadaan tinta dan lain sebagainya, maka pihaknya selaku penanggung jawab penyelenggara Pilkada di Kabupaten TTS secara teknis pada 5 September 2024 lalu membangun kesepakatan bersama 20 rekanan percetakan atau kontraktor pengadaan logistik pemilu di Jakarta. Tujuannya untuk mengantisipasi berbagai persoalan terkait kerawanan pengadaan logistik yang bakal terjadi saat proses distribusi hingga pada H-1 proses pemungutan suara. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya terjadi banyak kasus kurang logistik, terjadi kerusakan, sobek, dan lain sebagainya, termaksud salah cetak sehingga dari 20 rekanan yang selama ini dipakai negara untuk berkompetisi mengikuti tender harus disaring betul-betul mengingat waktu pilkada sangat mepet. Rekanan yang nantinya mendapatkan kepercayaan atau lolos tender harus bekerja maksimal dan bekerja tepat sehingga tidak ada persoalan. Kerawanan untuk pengadaan logistik memang berangkat dari pengalaman pemilu bahkan pilkada sebelumnya, banyak evaluasi, banyak masukan dan fakta membuktikan bahwa ada sebagian banyak yang rusak, ada yang tintanya bersebaran
baik itu amplop, baik itu surat suara dan lain sebagainya, itu sudah dievaluasi dan kita sudah bertemu dengan rekanan dan ada kesepakatan, dan yang sebelumnya itu kondisi yang sama dan mengajukan presentasi itu kita tidak memakainya karena risiko. Proses pengadaan logistik cukup rawan sehingga perlu diantisipasi jauh waktu sebelum terjadi persoalan yang fatal dan masyarakat yang dirugikan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 87 bakal pasangan calon telah melengkapi syarat administrasi untuk mengikuti Pilkada 2024. Dan ke-87 pasangan tersebut termasuk 3 bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur dan 5 bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kupang. Ketua KPU NTT Jemris Fuentuna mengatakan ke-87 bakal pasangan calon itu akan menyemarakan pesta demokrasi pada 22 kabupaten kota dan provinsi di NTT. Jumlah ini sudah termasuk 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT dan 21 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati. Jumlah bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati terbanyak terdapat di Kabupaten Lembata, yakni 6 bakal pasangan calon. Kemudian diikuti Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, dan Sumba Tengah, masing-masing 5 bakal pasangan calon. Terdapat 7 kabupaten dengan jumlah bakal pasangan calon sebanyak 4 pasangan, yakni Kabupaten Timor Tengah Utara, Sika, Manggarai Timur, Nagekeo, Flores Timur, Ende, dan Kabupaten Belu. Dari jumlah bakal pasangan calon ini terdapat 11 orang dari keterwakilan perempuan, yakni 10 di kabupaten kota dan 1 orang di provinsi. Para bakal pasangan calon ini telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan dan melengkapi syarat administrasi dan tinggal menunggu penetapan calon pada tanggal 22 September dan penarikan nomor undian pada 23 September 2024 mendatang. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, Saudara, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah dan dukungan dari partai politik serta segenap pasangan bakal calon agar dapat memastikan terpenuhinya hak pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik atau non-iktp di Kabupaten Flores Timur. Data pemilih sementara saat ini sekitar 14.871 pemilih belum memiliki KTP elektronik. Ketua Bawaslu Flores Timur Ernesta Katana kepada wartawan menegaskan pihak Bawaslu terus berusaha melindungi hak pilih dari pemilih yang belum mengantongi KTP elektronik. Bawaslu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Flotim mengajak segenap pimpinan partai politik dan para bakal calon untuk dapat memastikan 14.871 pemilih yang sudah masuk dalam DPS saat ini secepatnya diterbitkan KTP elektronik. Dengan demikian tidak terjadi kesulitan bagi para pemilih ketika hari pelaksanaan pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT serta pemilihan bupati dan wakil bupati Flores Timur periode 2024-2029 pada 27 November 2024 mendatang. Sejak awal kami sungguh berkoordinasi dengan KPU, dengan Dispenduk Capil untuk memastikan, dan sampai dengan saat ini terakhir pertemuan di Polres beberapa waktu lalu, rapat koordinasi para pihak, itu Kepala Dinas Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa mereka kekurangan sumber daya untuk turun ke lapangan memastikan perekaman itu. Dan ini sangat, karena itu waktu pertemuan itu kami menyarankan supaya pemerintah memberi perhatian yang serius. Olehnya, Ketua Bawaslu Flotim berharap dukungan sumber daya anggaran yang memadai dari Pemda Flotim kepada Dinas Teknis agar pelaksanaan perekaman KTP elektronik bagi warga pemilih dapat secepatnya dilakukan, sehingga pemilih potensial non-EKTP di daerah ini dapat segera diselesaikan. Pada prinsipnya, Bawaslu Flotim tetap berusaha melindungi hak pilih dari pemilih yang belum mengantongi KTP elektronik dengan melakukan koordinasi lintas sektor baik dengan pemerintah melalui Dinas Dukcapil maupun pimpinan parpol dan
para bakal calon. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, dan pemirsa, dalam tahapan hingga pelaksanaan Pilkada 2024, Lantamal 7 tetap jaga netralitas dan mendukung Polri dalam melakukan pengamanan Pilkada 2024. Demikian hal tersebut disampaikan Komandan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna sesaat usai upacara peringatan HUT TNI AL ke-79 tahun 2024 di Mako Lantamal 7 Kupang. Komandan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna berdasarkan perintah pimpinan atau Kepala Satuan Angkatan Laut bahwa dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 agar semua jajaran TNI Angkatan Laut harus menjaga netralitas dan ikut mengamankan proses tahapan hingga pelaksanaan Pilkada 2024 dan pasca pemungutan suara. Demikian hal tersebut juga dilakukan oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal 7 Kupang, di mana semua jajaran Lantamal 7, baik itu dimulai dari Lantamal 7 Kupang maupun Lanal hingga Posal, harus menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada satu pasangan calon kepala daerah dan wakil gubernur, bupati, dan wali kota. Tentunya dalam hal tersebut bisa menciptakan iklim politik yang sejuk dengan menjaga untuk tidak berpihak kepada calon kepala daerah dan wakil manapun kendati memiliki hubungan sosial. Tak hanya itu, terkait dengan pengamanan, Lantamal 7 bersama jajarannya tetap berkomitmen untuk siaga dan mendukung Polri mengamankan berbagai tahapan pelaksanaan Pilkada di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Lantamal 7 tetap siaga jika diminta oleh Polri untuk mendukung pengamanan selama tahapan Pilkada 2024. Sesuai dengan peran dan fungsi kami netral. Kami tidak memihak, sesuai juga dari perintah Panglima TNI, kita harus netral. Untuk perannya tentunya kita nanti sesuai perbantuan kita. Jika dari Polri nanti ada permintaan perbantuan untuk pengamanan, tentu kita sudah siap. Komandan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI Iputu Darjatna berharap netralitas dan pengamanan dari Lantamal 7 dan jajarannya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, 24 anggota DPRD Kabupaten Nagekeo periode 2024-2029 resmi dilantik. Satu anggota DPRD tidak dilantik dikarenakan sakit. Pengambilan sumpah atau janji pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Theodora Usfunan. Bertempat di Aula Kantor Bupati Nagekeo, sebanyak 24 anggota DPRD periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Acara pelantikan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, para undangan dan keluarga masing-masing anggota DPRD. Ketua DPRD sementara Zafar Lagarema mengatakan, sebagai anggota DPRD harus mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat yang mana telah mempercayai untuk menyalurkan aspirasi rakyat. DPRD harus mampu hidup bersama rakyat dan merasakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Amanat rakyat yang diemban dalam undang-undang harus dilaksanakan dengan hati nurani. Sebagai anggota Dewan harus check and balance sebagai penyelenggara roda pemerintahan daerah, kesejahteraan dan kemakmuran bersama masyarakat Nagekeo adalah tugas bersama, bukan hanya pada satu pihak tertentu. Kepada masyarakat Kabupaten Nagekeo diharapkan untuk membantu dan memberikan dukungan agar sebagai wakil rakyat mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan oleh anggota DPRD demi pembangunan Kabupaten Nagekeo. Pada sesama saudaraku, Bapak Ibu anggota DPRD yang baru saja mengucapkan sumpah janji bahwa komitmen yang saya sampaikan pada bagian terdahulu dari sambutan saya ini terkait soliditas, sinergitas, dan fraternitas atau persaudaraan dalam menjalankan pengabdian masih relevan untuk kita bangun dan kita hidupi bersama. Kita perlu memadukan langkah pertama kita dengan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi daerah ini. Penjabat Bupati Nagekeo, Raymundus Nggajo mengatakan, anggota DPRD adalah representatif dari suara rakyat untuk mengawasi tugas-tugas pemerintah.
Lembaga DPRD adalah lembaga yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat demi pemenuhan kebutuhan rakyat. Terdapat dua hal yang harus dicermati oleh anggota DPRD, yakni pertama secara konseptual maupun legal formal. Kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah. Undang-undang telah mengatur tentang pemerintah daerah, meletakkan DPRD sebagai unsur lembaga pemerintah daerah yang kedudukannya sejajar dengan lembaga daerah. Kedua, DPRD adalah utusan dari berbagai partai politik. Dengan demikian perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Dikatakannya dalam menjalankan tugas, anggota DPRD diawasi oleh berbagai lembaga penegak hukum. DPRD harus mampu memberikan teladan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindakan pidana KKN. Atas nama masyarakat Kabupaten Nagakeo, anggota DPRD harus mampu memecahkan masalah bukan menciptakan masalah. Kerja nyata tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagakeo. Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, peran Linmas di dalam perhelatan pemilu dan pilkada sangat penting. Meski demikian, kesejahteraan Linmas selama perhelatan pesta demokrasi ini belum diperhatikan secara serius. Pertemuan antara anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kabupaten Lembata bersama Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten Lembata beberapa waktu lalu memberikan catatan tersendiri bagi proses penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Sejauh ini peran Linmas dianggap sangat besar selama pesta demokrasi, terutama menjaga keamanan dan ketertiban hingga mengawal logistik pemilihan di tingkat desa. Meski demikian, ratusan Linmas yang terlibat dalam pertemuan ini mengatakan tanggung jawab besar yang mereka emban dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada tidak diimbangi dengan tambahan penghasilan melalui honor yang mereka terima. Patrisius Lapong Ovong, anggota Linmas dari Desa Wutun, Kecamatan Nagawutung mengatakan honor di dalam proses penyelenggaraan pemilihan hanya didapat oleh 2 orang Linmas yang bertugas saat pencoblosan. Sedangkan Linmas yang bertugas menjaga logistik pemilu tidak mendapatkan honor di dalam penjagaan. Ia berharap agar pemerintah Kabupaten Lembata dan penyelenggara pemilu dapat memberikan insentif tambahan untuk para Linmas yang terlibat dalam suksesnya penyelenggaraan pilkada tahun ini. Toh kita yang berada di luar TPS tidak mendapat pelaksanaan. Hanya itu mungkin cuma penyesalan kita. Kemudian juga mungkin saya mau katakan bahwa kita Linmas sangat dinilai oleh polisi dan TNI, tentara. Karena kalau misalnya pada saat kita logistik itu tidak kita jaga, maka otomatis pasti ada manusia yang akan dan bawa pergi. Ya, saya sendiri sudah pengalaman 1 kali di dalam TPS. Beruntung bahwa malam itu kami ada di dalam. Saya dengan teman saya tidak bisa tidur. Jadi pengalaman kita sebagai Linmas bahwa dalam hal mengawasi pemilu itu kita betul-betul menjaga tugas, menjalankan tugas. Nah, tetapi bagaimana perhatian pemerintah terhadap kita ini kurang merata. Sementara itu, anggota KPU Lembata Paul Juang dalam pertemuan ini mengatakan, sejauh ini KPU Lembata hanya mengalokasikan anggaran untuk 2 orang Linmas yang diperbantukan saat pencoblosan. Sementara itu, pihaknya tetap berupaya memberikan jaminan seperti konsumsi bagi anggota Linmas yang bertugas di luar pencoblosan, seperti saat penjagaan dan pengamanan logistik pemilihan. Paul mengatakan peran Linmas tidak bisa dianggap sebelah mata di tengah proses penyelenggaraan pilkada, meski penyelenggaraan sendiri memiliki keterbatasan anggaran untuk memenuhi semua permintaan anggota Linmas. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Sika akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya dari Kabupaten Sika, di mana seorang warga negara Cina bernama Zhou Wigang tewas setelah menyelam di perairan Alor Kecil Pulau Kepa, Kabupaten Alor, Selasa 10 September 2024. Kepala SAR Maumere Supriyanto Rituan mengatakan pria 61 tahun ini bersama belasan rekannya sedang berwisata menggunakan kapal KLM 02 di Kabupaten Alor. Saat kapal yang ditumpangi berlabuh di perairan Alor Kecil, agen kapal pun mempersilahkan para tamunya menikmati keindahan perairan di wilayah itu. Korban kemudian melakukan penyelaman hingga kedalaman 25 meter. Namun saat ia kembali ke atas kapal, korban mulai merasa lemas dan muntah-muntah hingga akhirnya pingsan. Seluruh kru KLM 02 berupaya melakukan pertolongan, namun korban tak kunjung sadar dan meninggal dunia. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Kalabahi untuk dilakukan observasi oleh tim medis. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya pemirsa, 4 titik longsor di Jalan Nasional yang menghubungkan Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai menuju Reo, ditangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau PPK 3.3 Manggarai. Sebanyak 4 titik longsor di Jalan Nasional yang menghubungkan Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai, menuju Reo diperbaiki oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional PPK 3.3 Manggarai. Rusak berat yakni di STA 24 dari kota Ruteng. Sepanjang 160 meter, badan jalan longsor tersebut diperbaiki dengan cara borpel. Selain itu juga di samping borpel juga dipasang bronjong batu. PPK 3.3 Nur Indah mengatakan, longsoran yang terjadi di Jalan Nasional Ruteng Reo Kendiri tersebut diperbaiki tahun ini. Namun dari 6 titik longsoran dan retakan sebanyak 4 titik yang diperbaiki dan dikerjakan tahun ini, yang paling rusak berat di STA 24. Untuk ruas di atas Ruteng Reo Kendiri ini ada 4 titik. Ada 4 titik longsoran tambahan, namun yang satu yang besar di STA 24. STA 24, kemudian yang anggarannya 18,6 M. Jadi sebenarnya kalau paling berat yang di STA 24 karena sudah memakan badan jalan, tapi ada yang dari 4 titik itu prioritas untuk ditangani. PPK 3.3 Manggarai itu menjelaskan dana untuk penanganan longsor 4 titik tersebut ditambah peningkatan jalan sebesar 18 miliar 900 juta rupiah lebih dari dana APBN. Nur Indah juga menjelaskan untuk kerusakan badan jalan akibat penurunan badan jalan sudah ditangani oleh PPK dengan tumpukan material dan aspal, sehingga jalan vital untuk pembawa sembako dan BBM itu tidak terganggu dan tetap lancar. Satuan Kerja Jalan Nasional PPK 3.3 Manggarai menghimbau agar para pengendara di ruas tersebut untuk berhati-hati, sebab di ruas pekerjaan terutama di STA 24 itu ada penyempitan badan jalan. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih terus bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kelompok nelayan Poland Line penangkap ikan cakalang di Larantuka mulai resah karena harga ikan cakalang hasil tangkapannya dibeli dengan harga yang relatif murah. Sementara pungutan pajak dirasakan sangat memberatkan para nelayan. Harga acuan ikan berdasarkan kondisi di wilayah Flores Timur saat ini mencapai 15 hingga 17 ribu rupiah per kilogram. Rus Mentero, salah satu pemilik armada tangkap ikan cakalang, kepada TVRI menuturkan, dengan 20 orang nelayan di kapalnya, ia cukup sedih melihat kondisi di mana harga ikan sangat murah, baik yang dijual ke para pedagang pengepul maupun perusahaan ikan di kota Larantuka. Sementara kebijakan pemberlakuan pungutan pajak atau PNBP pun semakin meresahkan para pemilik armada tangkap dan para nelayan.
Kondisi saat ini harga ikan yang diambil pihak pemasok untuk ikan cakalang sangat variatif. Dari kisaran 15 hingga 17 ribu rupiah per kilogram, tergantung kualitas ikan. Jika kondisi ikan kurang baik akibat kurangnya es pengawet, akan berdampak pada kualitas dan harga ikan. Sementara jarak tempuh penangkapan ikan di perairan timur Pulau Flores oleh para nelayan pull and line rata-rata di atas belasan mil dari bibir daratan pantai terdekat, baik di perairan Pulau Solor bagian selatan, perairan Lembata, hingga menembus di perairan Laut Sawu hingga Pulau Sumba. Selain harga ikan anjlok saat ini, para nelayan pun mengaku dengan pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang pungutan pajak pasca produksi perikanan yang tidak lagi mengacu pada tonase kapal tetapi pada hasil produksi yang dihasilkan dalam setahun. Dengan aturan turunnya dalam bentuk Kepmen KP nomor 21/2023 tentang acuan harga ikan mengatur tentang harga beberapa jenis ikan. Misalnya untuk ikan cakalang harga acuannya Rp9.000 per kilogram saat didaratkan di PPI atau TPI, maka nilai pungutan PNBP dari nelayan sebesar 5% dikalikan dengan harga acuan jika hasil tangkapannya 1 ton. Nelayan menilai jumlah pungutan PNBP tersebut sangat memberatkan nelayan karena standarnya yang terlalu mahal. Diperkirakan akan membayar sekitar 100 juta rupiah setahun. Nilai PNBP tentunya sangat memberatkan dan mengancam kelangsungan serta keberlanjutan usaha para nelayan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, ratusan hektar sawah milik warga Desa Puna, warga Desa Loli, Kecamatan Polen, dan warga Desa Abi, serta warga Desa Neke, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timur Tengah Selatan, kering pasca pengujian pengisian air bendungan raksasa Temef beberapa hari terakhir. Ratusan warga pemilik sawah dari 4 desa tersebut mendatangi kantor DPRD Timur Tengah Selatan untuk meminta solusi sebelum bertindak. Religius Usfunan, Ketua Fraksi PKB DPRD Timur Tengah Selatan, usai menerima aspirasi ratusan masyarakat di kantor DPRD Selasa 10 September 2024 siang menjelaskan pasca pengisian air ke bendungan Temef mengakibatkan lahan sawah milik warga dari Desa Loli, Desa Puna, Kecamatan Polen, dan Desa Abi, serta Desa Neke, Kecamatan Oenino seluas 700 lebih hektare mengalami kekeringan dan warga terancam gagal panen. Persoalan ini memicu konflik warga di 4 desa dan 2 kecamatan sehingga mereka mendatangi lembaga DPRD untuk meminta solusi. Faktor penyebabnya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah maupun Badan Wilayah Sungai atau BWS Provinsi Nusa Tenggara Timur. DPRD TTS telah meminta pemerintah hadir dalam pertemuan bersama untuk mencari solusi terbaik sehingga masyarakat tenang. Selanjutnya, agar masyarakat tidak mengalami gagal panen, maka solusi yang ditawarkan adalah dalam waktu dekat pihaknya bersama tim dan pemerintah daerah melalui Dinas RKP dan Dinas PU membawa alat berat untuk membuka jalur air baru agar aliran air yang tersisa dari penutupan tanggul bisa dialihkan ke sawah milik masyarakat. Selanjutnya, solusi kedua adalah pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai telah menyediakan sejumlah mesin pompa air yang akan diturunkan untuk membantu masyarakat menyedot air dari lokasi sungai yang terendah masuk ke wilayah lahan masyarakat yang terdampak sebanyak 700 lebih hektar. Untuk itu pihaknya berharap agar dalam waktu dekat tidak ada halangan sehingga kesepakatan bersama masyarakat dapat dilaksanakan langsung di lokasi lahan sawah masyarakat. Oleh masyarakat dari 4 desa, Desa Puna dan Desa Loli, Kecamatan Polen, dan juga Desa Abi dan Desa Neke, Kecamatan Oenino. Persoalannya adalah bahwa adanya pemblokiran air di bendungan Temef untuk proses pengisian bendungan. Itu baik, tetapi karena tidak atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, maka menyebabkan ada lahan-lahan pertanian masyarakat di 4 desa ini yang
terancam bisa saja gagal tanam ataukah gagal panen. Nah, dengan demikian maka mereka ke sini untuk sampaikan aspirasi, mencari jalan keluar bagaimana persoalan itu. Tampak ratusan masyarakat dari Desa Puna, Desa Loli, Kecamatan Polen, Desa Abi, dan Desa Neke, Kecamatan Uenino saat menyampaikan aspirasi dijaga aparat TNI Kodim 1621 Timur Tengah Selatan dan Polri Polres Timur Tengah Selatan di ruang Banggar DPRD Timur Tengah Selatan pada Selasa 10 September 2024 kemarin siang. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kebakaran besar terjadi di Pasar Alok di Kelurahan Wolowarang, Kabupaten Sika, Selasa 10 September 2024 malam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sejumlah kios sembako dan warung makan di kawasan itu habis dilalap api. Pantauan TVRI di lokasi, kebakaran api yang besar dengan cepat menyebar membuat pedagang dan pemilik kios panik dan lari menyelamatkan diri. Tim gabungan dari Polres Sika, Satpol PP, dan Damkar Sika bergerak cepat ke lokasi untuk memadamkan api. Namun api sudah melahap habis sebagian besar tempat usaha yang berada di area belakang pasar. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api. Mukhtar, seorang pedagang, mengaku sumber api itu berasal dari sebuah kios sembako dan merambat ke kios lainnya. Menurutnya, selain kios, sejumlah warung makan di area pasar juga ludes terbakar. Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari petugas mengenai penyebab pasti kebakaran tersebut. Mana terbakarnya? Di sebelahnya Mutiara Jaya. Warung? Iya, bukan. Kios. Lihat. Kios. Ini kan adik saya punya, baru Mutiara Jaya, baru kios. Nah, itu yang terbakar, yang ada tiang telepon itu. Oh, dia terbakar? Nah, terbakar karena apa, Bapak? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya? Saya kurang tahu. Ada berapa kios yang terbakar sih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kios ya? Iya. Itu bangunan kios semua kan? Iya. Ada warung paling ujung sana. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Ya, saudara, dalam merayakan HUT RRI ke-79, RRI ND gelar penyulutan obor RRI dan berbagai pagelaran budaya Nusantara yang dipentaskan oleh berbagai sanggar serta siswa-siswi SMPK Frateran Dao dan teman bacaan Bok. Kepala Stasiun RRI ND Burhanuddin Ramadlan menyampaikan tahun ini RRI merayakan HUT ke-79. Di RRI ND berbagai kegiatan dilaksanakan yakni jalan sehat, berbagai perlombaan, ziarah ke Makam Pahlawan, dan diakhiri dengan apel bersama penyulutan obor prasetya RRI serta pegelaran budaya Nusantara di Aula RRI ND. Ia juga menyampaikan tema HUT RRI ke-79 kali ini adalah relevan, berdampak, dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia maju. Dengan harapan RRI terus menjadi media penginspirasi serta bernilai positif untuk masyarakat. Dalam rangkaian hari ulang tahun RRI ke-79, kami melakukan beberapa kegiatan. Antara kegiatan kami memang kita salah satunya kemarin kolaborasi dengan SMK 1 mengadakan talk show yang intinya juga mengajak adik-adik SMK untuk berperan aktif dalam pilkada. Selanjutnya kita juga ada jalan sehat bersama. Di samping itu juga kita ada kegiatan anjang sana ke para mantan-mantan sesepuh RRI di ND. Dilanjutkan dengan upacara sebat sender dan penyulutan obor bersama. Dari ND, Ubitani, TVRI NTT. Peningkatan kapasitas dan wawasan digital menjadi wadah inspirasi baru yang bisa mendatangkan ide kreatif dalam para nasabah dalam pengembangan usaha. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui cabang Denpasar, Bali menggelar acara pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar kepada 700 nasabah PNM cabang Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bertajuk Rai Belu Go Digital UMKM Naik Kelas, kegiatan yang digelar di Gedung Geraha Kirandi, Tulamalai tersebut merupakan salah satu komitmen dan upaya PNM untuk menaikkan kelas nasabah ultra mikro yang ada sesuai dengan tuntutan zaman yaitu era digital. Kegiatan PKU Akbar di Kota Atambua ini melibatkan nasabah perempuan dampingan PNM. Mereka mendapatkan berbagai materi literasi digital seperti penggunaan platform media sosial dalam mempromosikan dan memasarkan produk UMKM mereka dan juga literasi tentang keuangan digital dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau BRI dan Pegadaian sebagai bagian dari holding ultramikro atau UMI. Pimpinan cabang PT PNM Denpasar Leonardus Yoitias mengharapkan dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas berwawasan digital ini dapat menjadi wadah inspirasi baru yang bisa mendatangkan ide kreatif para nasabah dalam pengembangan usaha mereka. Kami dari PNM memberikan pelatihan kepada 700 peserta dari Kabupaten Belu, dari beberapa kecamatan dengan tema UMKM naik kelas. Jadi harapannya nanti setelah diberikan pelatihan ini, mama-mama di Belu untuk usaha jadi meningkat karena ada tambahan wawasan informasi menggunakan pemasarannya secara digital. Sementara itu Bupati Belu Agustinus Taolin yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi dan dukungan atas keterlibatan PNM dalam pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah itu. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga ibu-ibu ini juga dilatih dulu supaya bisa digitalisasi, ya, pemasarannya, keuangannya dan lain-lain, memudahkan. Dan sekali lagi, mereka perlu didampingi terhadap kualitas produk, olahan, pemasaran, di mana dia jual, di mana dan seterusnya. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Dina Mufa. Dan saya Rambu Nitbani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.